Sistem pengendalian manajemen atau SPM merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. SPM tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memotivasi dan mengarahkan perilaku anggota organisasi agar selaras dengan visi dan misi perusahaan. PT Aneka Tambang atau Antam Tbk merupakan bagian dari Mining Industri Indonesia atau Main ID dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan logam. Berfokus pada penjualan ke luar negeri dan menangani seluruh lokasi pertambangan atau eksplorasi, pengambilan bahan tambang atau penambangan, pengolahan bahan mentah hingga pemasaran produk-produk utamanya seperti biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Sejarah PT Antam didirikan di tahun 1968 sebagai perusahaan negara Aneka Tambang, lalu berubah status menjadi Persero atau PT Aneka Tambang di tahun 1974. Di tahun 1999, pencatatan saham di Chase Depository Interest atau CDI di Australian Securities Exchange atau ASX, dan di tahun 2002 saham PT Antam tercatat penuh di ASX. Di tahun 2016, meluncurkan layanan brankas dan kerjasama eksplorasi emas dengan Newcrest. Di tahun 2017, mayoritas saham PT Antam diserahkan ke Inalum atau Indonesia Asahan Aluminium sebagai bagian dari holding BUMN Tambang. Lalu di tahun 2022 saham Antam dialihkan ke Main ID untuk konsolidasi BUMN sektor tambang. Visi, misi, dan tujuan PT Aneka Tambang. Visi dari PT Aneka Tambang ialah menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Dan selanjutnya misi dari PT Aneka Tambang ialah menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Ketiga, memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Selanjutnya, tata nilai perusahaan PT Aneka Tambang. Tata nilai dan budaya kerja menjadi pedoman wajib bagi seluruh karyawan Antam. Sejak tahun 2016, Antam menerapkan nilai-nilai pionir untuk mendukung visi 2030 yang mencerminkan prinsip kerja dan etika perusahaan. Selanjutnya, struktur organisasi. RUPS ialah forum tertinggi pemegang saham dan memberhentikan direksi dan komisaris. Yang kedua ada direksi, ialah mengelola perusahaan sesuai mandatnya. Yang ketiga dewan komisaris, mengawasi dan memberi arahan strategis. Selanjutnya ada perencanaan strategi dan operasional. Yang pertama, fokus strategi jangka panjang, yaitu diantaranya meningkatkan kapasitas produksi, diversifikasi produk, ekspansi ke pasar internasional, dan responsif terhadap pasar global dan kebijakan pemerintah. Yang kedua ada sistem pengendalian dan keselamatan, diantaranya adalah implementasi SMKP sesuai Permen ESDM nomor 26 tahun 2018. Yang kedua, capaian implementasi SMKP di UBPN Sutra mencapai 89%. Yang ketiga, kemitraan dan pelanggan. Di antaranya ada pelanggan jangka panjang atau perusahaan blue chip di Eropa dan Asia. Selanjutnya, kerjasama strategi lewat joint venture. Yang terakhir, yang keempat, perencanaan operasional. Di antaranya ada target produksi dan pengelolaan jangka pendek. Selanjutnya, fokus pada efisiensi, teknologi, dan inovasi. Yang terakhir, proyek besar seperti smelter dirancang untuk hasil optimal dan resiko minimal. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Pelaksanaan strategi di PT Antam ini melibatkan berbagai aspek operasional dan pengendalian untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan rencana.
Pengawasan dilakukan melalui Balance Scorecard atau BSC yang mengukur kinerja perusahaan dalam 4 perspektif utama, yaitu yang pertama keuangan, kedua pelanggan, yang ketiga proses internal, dan yang keempat pembelajaran dan pertumbuhan. Pengawasan kinerja operasional ini dilakukan melalui sistem pemantauan dan pelaporan rutin yang memungkinkan manajemen untuk mendeteksi ketidaksesuaian dengan rencananya. Tim pengendalian juga melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dan produser dijalankan dengan benar. Pengawasan kinerja Antam terbagi menjadi 3, yaitu pengawasan keuangan, pengawasan operasional, dan pengawasan tata kelola perusahaan. Yang pertama itu pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan Antam mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan yang mencakup laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Lalu pengawasan operasional. Pengawasan operasional Antam juga dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dan pengolahan mineral dilakukan sesuai dengan standar keselamatan kerja, bertujuan untuk keberlanjutan lingkungan serta efisiensi operasional. Yang ketiga itu pengawasan tata kelola perusahaan atau GCG. Pengawasan tata kelola perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa Antam menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara efektif. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu evaluasi kinerja Antam. Yang pertama ada evaluasi kinerja keuangan. Evaluasi kinerja keuangan bertujuan untuk menilai kesehatan finansial Antam dengan menggunakan berbagai rasio keuangan. Salah satu indikator utama adalah rasio likuiditas yang mencerminkan kemampuan Antam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, rasio profitabilitas seperti return on asset dan return on equity digunakan untuk mengevaluasi efisiensi Antam dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan ekuitas yang dimiliki. Yang kedua ada evaluasi kinerja operasional. Evaluasi kinerja operasional mencakup pengukuran efisiensi dalam proses produksi, pengelolaan sumber daya alam, dan pengendalian biaya. Salah satu parameter yang dievaluasi adalah produktivitas tambang yang mengukur kemampuan Antam dalam menghasilkan mineral dari cadangan yang ada. Selain itu, evaluasi juga mencakup pengelolaan risiko lingkungan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, pengolahan limbah, serta upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga ada evaluasi tata kelola perusahaan (GCG). Evaluasi GCG di Antam melibatkan penilaian terhadap kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini mencakup transparansi informasi, akuntabilitas keputusan, serta pengelolaan konflik kepentingan dalam perusahaan. Selain itu, evaluasi juga mencakup penilaian terhadap sistem pengawasan internal dan manajemen risiko perusahaan. Perbandingan kondisi dan teori PT Antam. Yang pertama, pelanggaran dan keuangan. Menurut Robin dan Coulter pada tahun 2016, pelanggaran yang efektif harus mencakup 3 prinsip utama. Yang pertama itu alokasi sumber daya secara strategis sesuai prioritas perusahaan. Selanjutnya, transparansi dan pelaporan dan pengawasan, serta penggunaan teknologi untuk memantau anggaran secara real-time. Yang kedua, dalam perencanaan strategis atau Balance Scorecard. Menurut Kaplan dan Norton tahun 1996, dalam Balance Scorecard menekankan bahwa perencanaan strategis harus mencakup 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Yang ketiga, dalam pengawasan kinerja keuangan. Menurut Gitman tahun 2015 menjelaskan bahwa pengawasan keuangan efektif memerlukan analisis risiko likuiditas untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek serta rasio profitabilitas. Untuk mengukur efisiensi penggunaan aset dan ekuitas, sementara ROA di atas 5% dianggap sehat untuk industri pertambangan. Selanjutnya, dalam GCG atau Good Corporate Governance,
Prinsip GCG menurut OECD tahun 2015 mencakup transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan independensi. Baik, di sini ada perbandingan kondisi dan teori PT Antam. Di poin kelima, sistem manajemen lingkungan. PT Antam menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SMKP dengan tingkat kepatuhan 89% di unit bisnis nikel Sulawesinya. Perusahaan juga mengalokasikan 7% dari laba bersih untuk program rehabilitas lahan pasca tambang. Namun, Antam belum memiliki sertifikat ISO yang dapat menjadi kelemahan dalam persaingan globalnya. Lalu ada poin ke-6, pengendalian kualitas. Ini merupakan metodologi yang menggabungkan prinsip Lean atau penghilangan pemborosan dan Sigma atau pengurangan variase proses, yang merupakan tahapan dari DMA IC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Tujuannya itu jelas, yaitu mencapai efisiensi operasional dengan catat produk di bawah 3,4 per juta kesempatan.